Lihat memang di laga kemarin tuh ada Malis yang menjadi mencolok ya karena mencetak 2 gol kan. Iya. Ini pemain ya bisa dibilang Ternyata ya yang seperti yang gue bilang waktu live reaction, Persija ya mainnya gitu-gitu aja. Oke Gunners, kembali lagi di Kick Off. Kita hari ini akan membahas soal persaingan gelar juara Super League yang semakin ketat nih antara Persib Bandung dan juga Borneo FC yang saat ini sama-sama mengolesi 75 angka ya ketika kompetisi menyisakan 2 pekan lagi. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi, hari ini gue Ramdhani Bur sudah ditemani oleh 2 jurnalis Okezone, ada Febiano Valius dan juga Wikanto Rangbudoyo. Sepi ya. Pada meeting tuh jadi sepi ya? Lebih sepi daripada kemarin di Samarinda sepi. Pada sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin di weekend lalu di tanggal 10 Mei, jelas kan ada sebenarnya ada 1 match, ada match Persija dan di sehari setelahnya ada Borneo lawan Bali. Nah kita bahas dulu laga dari Persija melawan Persib Bandung yang berkesudahan 2-1 ya untuk Persib Bandung ya. Lu melihat matchnya kemarin gimana Pep? Menarik gak untuk disaksikan laga yang disebut-sebut sebagai El Clasico-nya Indonesia ini? Sebenarnya pertandingan Persija kemarin di Samarinda pertandingan biasa aja sih. Nggak ada yang bikin seru, terus drama-drama di pertandingannya juga biasa aja. Nggak ada yang kartu merah ya? Nggak ada yang kartu Maksudnya merah, paling drama-drama di akhir pertandingan aja tuh yang ya ada selisih lah antar pemain Persib dan Persija. Tapi selama 90 menit ya pertandingannya biasa aja, nggak terlalu menarik. Semenarik pertandingannya Bali United dan Borneo. Iya. Ya kalau dilihat kemarin ya Persib Bandung emang secara kualitas kematangan pemain terus ya pengalaman sih itu sih yang bikin mereka bisa menang sih. Walaupun mungkin di 30 menit awal kita nggak ngelihat Persib main bola, main bagus gitu ya. Iya. Ya itu karena mereka pengalaman terus kualitas pemainnya juga ya mereka tahu lah cara gimana untuk menang. Ketika ketinggalan 1-0 dari Persija, mereka tahu cara mereka bisa ngebalesnya dan bahkan bisa menang malah. Dan setelah itu Persib Bandung ya mainnya juga ya nggak mau ngoyo supaya bisa menang banyak. Yang penting 2-1 aja udah cukup buat mereka bisa dapat 3 poin kan dari Samarinda. Betul. Lu gimana nggak coba? Kalau kemarin sih ngeliatnya ya yang seperti yang gue bilang waktu live reaction, Persija ya mainnya gitu-gitu aja, nggak ada inovasi, nggak ada apa yang patut dipertanyakan sebetulnya ketika mereka butuh kemenangan, mereka butuh mengejar, mereka tahu Persib mainnya akan bertahan, akan sangat dalam, main low block. Kenapa nggak dibawa Gian Mota yang punya kreativitas? Gian Mota bahkan nggak ada di line up. Malah ya mungkin itu ada pertimbangan lain kali ya, kenapa yang akhirnya dimainkan Raihan Hanan dan nggak mau kritik Raihan Hanan juga karena takutnya nanti kenapa. Tapi ketika dalam momen seperti itu, kenapa si Mauricio Souza ini aneh-aneh gitu. Tidak membawa Gian Mota yang punya alternatif. Kalau misalnya pun dia pasang Hanan di situ, mungkin ada Gian Mota bisa alternatif dan ya nggak tahu juga lah apa yang terjadi. Kalau dari laganya sih ya cukup menarik karena pada akhirnya itu menunjukkan bahwa ya itu mereka adalah 2 tim yang bisa dibilang 3 tim lah yang bisa dibilang terbaik saat ini selain Borneo ya. Gitu. Kalau dari laga kemarin Persija Persib kita melihat kayaknya serangan Persija lebih banyak dari kiri ya, dari Aladin kan. Dia jelas-jelas itu ingin mengeksploitasi dari Kakang. Dan terbukti juga ada Malis kan kelihatan tuh ngebantu banget nge-backup Kakang ya karena di sisi kanan tuh di posisinya Alano 5 tuh ya mati kutu lan Putros dia. Alano ketika bawa bola tuh biasanya langsung crossing karena nggak bisa ngelewatin Putros. Lu melihat gini seperti apa? Apakah memang Persija Jakarta tuh ya memang udah kebaca permainannya? Iya, itu juga sih ya mereka emang nyisir lewat kanannya Persib Bandung, tapi dari situ juga kan jadi celah buat Persib Bandung counter kan. Boleh ke counter, boleh dapet di Tom Haye dengan kualitasnya bagus banget. Terupas ke ada Malis syuting masuk. 2 kali syuting malah dua-duanya masuk kan. Ya sebenarnya Persija kalau menurut gua setelah Aladin golin harusnya sih lebih sabar karena toh mereka juga sebenarnya menguasai pertandingan kan, nggak terlalu buru-buru, jangan panik ya. Itu dengan ngoyoknya Persija pengen banget menang banyak kali apa gimana kali ya 2 kali counter dari Persib Bandung akhirnya kegolan dua-duanya. Dan ini juga bisa dibilang tuh ya kelemahannya Mauricio Souza kelihatan ya. Jadi kelihatan di 2 laga dia ketemu Persib
pola permainan sama. Kan. Dia maksa nyerang, tapi ujung-ujungnya juga kalah lagi. Iya. Gimana nggak Pak? Kalau misalnya dari 2 pertandingan itu, di pertemuan pertama golnya Persib berawal dari kesalahan Persija. Sama persis dengan gol yang pertamanya Adam Malis, itu juga kesalahan Van Basten. Dua-duanya kesalahan Van Basten sih, yang pertemuan pertama juga kalau nggak salah Van Basten. Ya, terlepas dari 2 gol kesalahan itu, satu-satunya gol Persib yang bisa dibilang oke, itu cuman ketika gol keduanya Adam Malis. Dan itu juga, apa ya, itu bukan memanfaatkan kesalahan, itu memang Persijanya terlalu tinggi, garis lini pertahanannya kan, garis pertahanan terlalu tinggi. Jadi, kalau dibilang sudah kebaca ya sudah pasti kebaca. Boyan Hodak tahu gimana caranya mengeksploitasi pertahanan Persija yang rentan melakukan kesalahan dan juga punya garis pertahanan tinggi. Jadi ya 3 gol itu sama yang di pertandingan pertama itu udah menunjukkan bahwa memang ya Persija cara pemainnya gampang terbaca. Iya. Kita lihat memang di laga kemarin tuh ada Malis yang menjadi mencolok ya karena mencetak 2 gol kan. Ini pemain ya bisa dibilang udah nggak muda lagi kan. Tahun ini tuh usia udah 33 tahun dan dia tuh masih eksis lah di Persib Bandung, klub top di Indonesia dan rutin mencetak gol. Bahkan kan dia sempat cetak gol juga 2 gol lawan Selangor, kemarin lawan Bayangkara juga mencetak 1 gol dan 1 assist. Lu melihat ada Malis seperti ini, ada kans nggak dia balik ke timnas Indonesia? Karena kan dari 23 pemain timnas Indonesia yang direncanakan untuk ikut TC di bulan Mei nanti nggak ada nama dia nih. Iya. Ya harusnya sih bisa jadi pertimbangan tim kepelatihannya John Hetman buat masukin Adam Malis sih, karena ya emang kualitasnya Adam Malis nggak bisa dibohongin. Mungkin emang secara fisik karena usianya juga udah 33 tahun. Fisiknya oke loh, pressing mulu deh. Cuman kan kadang-kadang dia mainnya juga di Persib nggak main 90 menit kan. Kadang-kadang dia masih diganti juga atau dia juga masuk dari bangku cadangan. Kan. Ya tapi kalau emang lihat kualitas dan kematangan main sih, ya Adam Malis bisa jadi salah satu pemain senior lah yang ada di tim besok timnas. Buat Piala AFF itu. Dia bisa masuk opsi lah ya. Kalau gue melihatnya adalah, ya memang kalau dari statistik oke. Dari gaya main mungkin oke, bisa dipanggil. Kualitas masih oke lah, bisa dipanggil. Tapi apakah dia cocok dengan skemanya John Hetman? Itu sekali lagi. Kalau di timnas itu kita bicara beda dengan klub kan. Kalau di timnas itu semua hak prerogatif pelatih. Dia mau manggil pemain seperti apa, menyesuaikan. Misalnya pun dia manggil Adam Malis, dia harus merombak lagi taktiknya seperti apa. Jadi ya tergantung John Hetman mau mainnya seperti apa. Kalau misalnya dia melihat Adam Malis ini bisa masuk ke skemanya dia, atau dia bisa merancang skema yang cocok untuk Adam Malis, ya silakan aja dipanggil. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau di timnas sendiri ada nggak sih gelandang yang bertipe box to box kayak Adam Malis gitu? Di timnas sekarang? Kalau sekarang kayaknya sih nggak tahu ya, tapi mungkin agak sedikit beda. Ricky Kambuaya sih. Ricky Kambuaya. Cara mainnya juga sih beda. Cara mainnya beda. Dan Ricky Kambuaya juga nggak masuk kan kemarin di FIFA Series kan. FIFA Series. Tapi ini masuk kan yang 23 pemain ada ya? Ada. 23 pemain ada untuk ikut seleksi ya? Iya, karena Dewa United salah satu yang paling banyak. Masuk ke pemanggilan ya? Dan iya. Dewa United juga sekarang pelan-pelan udah peringkat 4 aja. Peringkat 4, benar. Gak nyangka gue kemarin lihat klasemen lah udah peringkat 4 aja. Udah geser Malut, Bayangkara, dan klub-klub lain. Ini di akhir pertandingan kita melihat juga ada keributan lah ya. Di kelar laga kan Beckham Putra selebrasi di hadapan The Jackmania dan itu memancing emosi beberapa pemain Persija ya. Seperti Carlos Eduardo kan mungkin jadi pemain pertama Persija yang melakukan ya kayak intimidasi lah ke Beckham. Terus juga ada beberapa pemain Persija juga yang melakukan kalau dari video yang beredar ya ada dalam tanda kutip melakukan kekerasan lah. Lo melihat ini seperti apa? Apakah memang untuk sepak bola yang seperti saat ini gimana ngeliat? Ya ini kan laga laga El Clasico-nya Indonesia, laga yang paling ditunggu-tunggu, nggak cuma sama kita penonton, sama pemain juga ini sangat ditunggu-tunggu. Malah banyak pemain Persib Bandung juga yang menyayangkan kenapa harus mainnya di Samarinda, kenapa nggak main di Jakarta aja, itu karena adrenalin. Terus Beckham juga ya anak muda, adrenalin tinggi, semangatnya tinggi. Lihat timnya menang ya itu ekspresinya Beckham aja. Cuman ya ekspresinya mungkin dinilai sama pemain berlebihan ya. Jadi mereka juga ya daripada berkepanjangan dan nanti di Jackmania yang di sana juga yang lagi kecewa dan marah ya akhirnya mendingan diprotes langsung sama pemainnya gitu sih. Dia pemain Persija maksudnya baik untuk menahan Beckham supaya nggak memantik
Jack yang ada di tribun Iya, kan khawatirnya turun atau apa gitu kan. Karena kita terprovokasi kan. iya karena itu ya lebih dari 5.000 Jack kayaknya yang ada di tribun ya. Khawatirnya turun ke lapangan dan kejadian hal yang nggak diinginkan terjadi. Kalau gue sih ngeliatnya gini, kalau misalnya nih melihat dari pertandingan ya, ada Malis 2 gol, selebrasinya nggak kalah heboh tuh. Yang satu gini-giniin kaos, yang satu di depan supporter Persija, ya merayakan berlebihan lah, bisa dibilang berlebihan. Tapi itu bisa dijustifikasi bahwa ada Malis adalah pencetak gol kemenangan. Dia nyetak gol sementara Beckham nggak ngapa-ngapain, masuk di babak kedua, ya kan? Sebentar. Main cuma sebentar, tapi selebrasinya yang paling heboh. Ya, kalaupun sampai pemain Persija marah-marah ya wajar lah kalau menurut gua gitu. Karena ada Malis yang berkontribusi, dia nyetak gol, merayakan gol dengan selebrasi ya wajar gitu. Tapi kalau Beckham dia nggak mainnya cuma berapa menit, tapi udah selebrasi, ya itu agak sedikit kelewatan sih bisa dibilang ya kalau untuk orang yang biasa main bola ya. Lu nggak ngapa-ngapain lu selebrasi gitu loh. Nah tapi main bentar ya. Tapi kalau misalnya dibilang pemain Persija melindungi ya oke juga karena ya daripada kan kita mencegah hal yang tidak diinginkan gitu. Apalagi di pertandingan pertama Beckham cetak gol kemenangan. Di waktu di Patriot Beckham juga selebrasinya gini di depan The Jack gitu. Jadi ya mungkin memang pemain Persija agak udah lu jangan kayak gini gitu. Bahkan di GBK juga ketika membela timnas selebrasinya gini juga kan kalau nggak salah. Iya. Tapi kan itu wajar timnas kan. Maksudnya dia kok nggak ada yang ini dukung gua misalnya gitu di timnas gitu. Ini mungkin menjawab kritik juga kalau di timnas ya. Kan betul, sebelum match lawan St. Kitts Nevis kan banyak yang membuli dia lah ya. Iya, sebelum pertandingan. Kok dia dipanggil, kok dia gini-gini gitu. Kalau melihat kepemimpinan wasit gimana? Ini wasit Firdaus Nur Safarov ya, susah banget namanya. Safarov. Itu gimana melihatnya? Apakah memang sudah sudah clear memimpin pertandingan atau ada kekurangan-kekurangan? Karena dia kalau gue melihat sih ini wasit tegas banget kan. Dia mutusin sebuah keputusan tuh cepet gitu. Gak mikir lama dan juga keputusannya clear dan sempat juga ngecek VAR kan. Ketika Lucho nginjek kaki Alano 5 di depan kotak penalti. Alano atau Raihan gitu ya. Yang Raihan yang di tengah lapangan, yang dicek VAR kan yang Alano yang Lucho nginjek Putros kan. Mau kartu kuning kedua ya? Lucho nginjek si Alano untuk ngecek apakah layak dapat kartu kuning kedua atau enggak. Tapi ternyata setelah dicek VAR, ya dia nganggapnya nggak ada pelanggaran yang profesional foul lah ya. Lu gimana ngeliat kepemimpinan wasit? Iya kalau kemarin lihat wasit juga yang keputusannya ya biasa aja sih Bur. Karena emang pertandingannya juga nggak, tensinya juga biasa yang kita harapin misalnya panas, duel-duelnya banyak biasa aja. Jadi wasit juga ya mutusinnya juga kita ngelihatnya masih netral sih, masih bagus sih kemarin kepemimpinan wasitnya sih. Jadi netral, maksudnya wasit udah berjalan sesuai ketentuan lah ya. Udah gitu ya kedua-duanya juga kalau dilihat nggak ada yang ke gawang-gawang juga. Persib sama Persija juga biasa aja, apalagi babak kedua kan. Emang Persija babak kedua menguasai pertandingan, tapi cuman tetap aja nggak ke gawang juga. Paling kehitung cuma 1-2 on target doang ya. Iya, Aladin kan pakai kaki kiri shooting. kan. Kayak Persib bahkan nggak ada ya. Nggak ada sama sekali malah. Ya jadi biasa aja pertandingan juga. Wasit bertugas dengan baik, apalagi ada beberapa momen yang sempat dicek VAR kan. Tapi kan sekali lagi VAR itu adalah ya walaupun kadang objektif, kadang subjektif juga penilaiannya kan. Kayak misalnya injekannya Goicoechea itu kan bisa dianggap 50-50, kalau wasit lain bisa juga dianggap itu kartu merah kalau sama wasit lain. Ya tapi ketika itu ya wasit menilai oh ini nggak ada intensi untuk sengaja mencederai atau misalnya memang momentumnya tidak bisa dihindarkan, ya itu kan sudah hak prerogatif wasit juga. Jadi menurut gua sih kalau ada pelatih yang ngomel-ngomel, katanya ada pelatih yang ngomel-ngomel di Instagramnya, di medsos katanya selamat udah sepanjang musim kayak gini terus. Ya lu introspeksi diri lah, tim lu tuh ngapain gitu semusim. Bisa sampai nggak menang di match-match yang lebih penting daripada ini tuh gimana gitu, daripada ngeritik soal wasit. Karena menurut gua wasit sudah bekerja dengan baik kemarin. Ini beberapa di Jackmania juga mungkin ini yang mungkin segelintir ya. Dia tetap membela Mauricio Souza, katanya target Persija itu di awal musim bukan juara. Makanya ketika Persija ngotot memperebutkan gelar juara karena mungkin udah terlanjur basah aja nih, karena memang target Persija di awal musim ini tuh bisa finish papan atas lah. Karena musim lalu peringkat 7 ya. Dia musim ini targetnya finish papan atas dan sesuai KPI sebenarnya Mauricio Souza memenuhi target nih, tapi kan karena sudah kecemplung dalam perebutan gelar juara, udah Persija ikutlah nanggung, tapi ujung-ujungnya nggak juara. Sebenarnya Mauricio Souza aman, cuma kalau kita bandingin sama Bojan Hodak,
jauh. Bojan Odak kan di musim pertama melatih Persib Juara. dia di regular series peringkat 2 ya. Peringkat dua. Saat itu Persib sekitar 62 poin kalau nggak salah, sedangkan juaranya kan Borneo, juara regular series ya. Tapi ketika di Champions League Series saya kira Bojan Odak gila tuh, ngebantai, akhirnya di final ngebantai Madura 6-1 ya, secara agregat. Makanya kalau gua melihat sih memang kalau dari kedua pelatih ini memang dari secara kemapanan taktik ya Bojan Odak lebih siap lah. Dan terbukti juga kan akhirnya ya Bojan Odak bisa membawa Persib di musim pertama bukan dengan skuad pilihannya kan. Saat itu kan mayoritas pemain pilihan Luis Mia ya, ada BK Alberto Rodriguez, terus juga ya ada Ciro Alves, DDS ini pemain pilihan Luis Milla semua atau tim pelatihan terdahulu. Makanya kalau misalnya Mauricio Sousa dibilang udah berhasil sih menurut gua belum. Karena untuk tim sekelas Persija ya memang targetnya harus juara. Karena dari materi pemain ini pemain top semua loh. Walaupun memang mayoritas pemain asingnya baru pertama kali main di Indonesia ya. Kayak Maxwell, Jan Mota, Alano, terus juga ada ya kayak Van Basten, kalau Nego itu pemain baru semua kan. Ya, harapannya sih nanti manajemen Persija bisa berbenah ya. Nanti di bursa transfer musim panas apakah Mauricio Sousa cocok dipertahankan atau mengganti pelatih baru. Karena tahun depan Jakarta ulang tahun 500 kan. Pasti targetnya udah dicanangkan juara. Targetnya juara, ya, targetnya untuk musim depan. Ini selain Persib lawan Persija juga ada Borneo Bali semalam. Kita lihat di babak pertama kan Bali sempat unggul 1-0 ya lewat gol dari Yachida. Di situ tuh pasti fans Persib sumringah banget kan, kayak mikir wah ini kita pekan depan pasti juara nih. Melihat dari Borneo jika menerka dari Bali. Ternyata tapi Borneo melakukan comeback lewat gol-gol gila dari Peralta ya. Peralta golin dari luar kotak penalti itu di menit ke-49. Juga ada penalti juga ya di menit ke-74 kalau nggak salah. Lu melihat laga ini gimana kemarin? Laganya Bali United dan Borneo sebenarnya gue prediksi setelah Bali golin, prediksi gue imbang sih. Pertandingan ini wah kayak Borneo imbang nih dan Persib Bandung kayaknya kemungkinan besar pasti juara dah gitu. Cuman pas golnya Peralta yang dari jauh luar kotak itu ya. penalti, gue ngeliatnya wah gile bisa gol gitu berarti ada kans Borneo bisa menang lah gitu. Ternyata benar juga kan pada akhirnya Borneo juga akhirnya menang juga kan 3-2 kan. Terus ya itu pertandingan seru aja. Nggak ada yang bertahan banget, terus saling nyerang, saling syuting. Ya bagus sih pertandingannya. Seru lah dibandingin pertandingan Persib sama Persija. Jauh ya. Lebih seru, lebih menghibur karena lebih menghibur. Iya, karena selain balas-balas gol ada juga penampilannya Nadeo Argawinata yang luar biasa ya. Bagus banget, keren banget itu kemarin berapa peluang ditepis sama Nadeo itu keren sih. Ya memang terlepas pertandingannya punya tekanan buat Borneo tapi hasilnya luar biasa sih buat Borneo. Ketinggalan 1-0, 1 sama unggul 2-1 disamain lagi terus tiba-tiba gol lagi Juan Villa tuh. Gol memang bagus ya? golnya bagus sih kecuali penaltinya Peralta ya. Tapi gol-golnya Borneo itu bagus banget dan ya memang Borneo layak menang, layak bersaing di gelar juara dan kalaupun misalnya mereka pada akhirnya juara ya mereka memang layak banget. Nih kita lihat Nadeo juga memang tampil oke ya. Luar biasa kemarin. Dan ya mungkin dia opsi kiper utama untuk di Piala AFF ya. Piala AFF dengan absennya Emil dan Paes, ya dia opsi terkuat nih. Selain itu juga Komang Teguh tuh, kalau gue lihat Komang Teguh tuh baru main di babak kedua ya. Dan kehadiran dia juga otomatis juga nguatin pertahanan Borneo kan. Nah, tapi dari daftar 30 pemain timnas nih, 23 pemain, Komang juga nggak dipanggil. Komang dipanggil. Gimana melihatnya? Ya itu kalau gue sih sangat disayangkan, apalagi kan Komang nih ada di tim yang secara peringkat di atas kan. Kok bisa sih Komang nggak dipanggil, malah panggil misalnya Ferrari. Benar. Dari Januari nggak main ya? Iya. Ya mungkin John Hetman belum pernah lihat Komang apa gimana belum gitu. lihat. Cuman ya ini harus jadi evaluasi juga sih buat karena kan belum mulai juga kan. Mungkin Komang nanti bisa disusulin juga, ya. bisa disusulin gitu. Bisa jadi karena sepanjang musim kayaknya Komang Teguh dan konsisten mainnya. Konsisten di back ya. Salah satu back terproduktif juga ada kan. Terproduktif. Kalah 1 gol dari Barba. Iya benar. Iya, back tengah Indonesia yang betul-betul main yang label timnas Indonesia main itu lokal lagi. Yang lokal
Komang Teguh salah satunya dan yang lainnya Kadek Arel di Bali United. Cuman Kadek Arel sekarang belakangan agak turun, agak sering banyak cadangan tapi ya sebenarnya kalau dua-duanya main semalam tuh main tuh bagus tuh kelihatan banget. Iya. Main lokal. Benar. Sama kayak kemarin Persija Persib juga yang jadi bintangnya Persib lokal. Ada Malis gitu. Jadi ya memang mungkin ini momen-momen waktunya yang tepat buat main-main lokal lah ya untuk bersinar. Dan kalau misalnya itu ya harusnya Komang Teguh dipanggil sih. Di weekend ini Borneo kan akan tandang ke markas Persijap ya. Iya. Di hari Minggu tanggal 17 Mei jam 7 malam. Gimana melihat kans Borneo di laga lawan Persijap? Karena kalau kita melihat jelas nih Persijap udah lepas ya. Udah Bisa lepas. dibilang ya udah pasti aman lah lepas dari zona degradasi sehingga mereka udah nggak ada kepentingan. Tapi kan di sisi lain juga mereka pasti ingin menjaga profesionalitas mereka ya. Sebagai tim yang ambisius, pasti mereka juga nggak mau kalah di kandang kan, nggak mau menyakiti ribuan fans lah yang memadati Gelora Bumi Kartini. Gimana lo lihat peluang Borneo di laga nanti? Kalau gue lihat peluangnya malah ini kesempatan buat Borneo menang sih Bur. Karena Persijap udah nggak dikejar-kejar zona degradasi lagi karena secara head to head dia sama Persis Solo unggul kan. Ya. Jadi ya ini malah Persijap bisa kemungkinan malah mainin pemain-pemain yang waktu belum mainnya masih kurang, jarang main ya. Sejarah main. Terus kalau dia ngoyo buat menang juga ya lawan dia berat juga Borneo, abis itu lawan Persib Bandung. Kayaknya menurut gua, feeling gua kayaknya bakalan dilepas ini pertandingan dan Borneo sih yang bakalan menang sih kalau kata gua ya. Kalau gua ini kan kenapa Persija habis-habisan lawan Persita kemarin kan. Mereka menang telak lawan Persita. Kenapa mereka habis-habisan di sana? Karena mereka tahu 2 pertandingan ke depannya Borneo Persib. Jadi ya mereka udah kalkulatif loss lah, ini kayaknya dua-duanya kalah, jadi mendingan gua bisa-bisa lawan Persita. Tapi ini adalah pertandingan kandang terakhir ya Persijap di musim ini, dan biasanya tim itu pengen membalas kepercayaan supporter dengan memberikan penampilan terbaik di penampilan kandang terakhir. Jadi bisa jadi itu faktor lain yang membuat Persijap main lebih serius. Ya walaupun mungkin 3 poin akan diambil Borneo sih. Ya seenggaknya kalah nggak gede-gede banget lah. Jadi prediksi lo berdua menang Borneo ya? Menang Borneo. Berarti kalau Borneo menang, Persib nggak punya peluang buat juara di Pare-Pare berarti ya? Nah, nggak ada. Pokoknya sampai pertandingan terakhir sih. Cuman kalau gue lihat yang pertandingan Persib Bandung sama PSM ini beda cerita nih. Bisa jadi PSM juga karena main di kandang ya mereka juga nggak mau kalah dan materi pemain PSM juga sebenarnya bagus. Tinggal lihat aja besok pertandingan lawan Persib Bandung. Persib Bandung pasti nggak bakal menang gampang sih kayaknya nggak segampang Borneo lawan Persija sih. Persijap sih. Kayaknya Persib Bandung bakalan ada tantangan lah ke sono lawan PSM. Jadi nggak bakal mulus-mulus banget dia bisa menang di sono sih kalau kata gue. Tapi ini tergantung manajemen Persib ya. Apakah setelah lawan Borneo, kayaknya balik ya, habis lawan Borneo tuh balik ke Bandung ya. Sebetulnya lebih enak sih kalau buat Persib ya, kemarin dari Samarinda langsung aja tuh ke Makassar. Ke Makassar kan, Makassar Pare-Pare lumayan dekat lah ya. Jadi ya mungkin PSM ini juga pertandingan kandang terakhir PSM ya. Sepanjang musim mengecewakan, bertarung di zona papan bawah lah bisa dibilang. Mungkin mereka ingin memberi sesuatu buat supporternya juga. Dan juga nih gengsi kan, karena PSM adalah juara liga terakhir sebelum Persib. Ya kan, jadi mereka kayak nih gue merasa gue lebih baik lah gitu, gue pernah juara, gue pengen menghambat lah, bisa aja gitu kan. Jadi ya mungkin nggak akan berakhir dengan ada yang menang, tapi kayaknya seri sih, kayak sih Persib akan tersandung di Pare-Pare kayaknya ya. Kayaknya kalau ngeliat PSM ya. Tapi gue ngelihat pokoknya setiap lawan yang lawan Persib Bandung emang mereka tuh pengen menang, pengen ngalahin aja. Tambahan. Karena kan di situ pemain bagus-bagus ya, si lawannya juga pengen nunjukin juga kalau kita juga pemain bagus juga, apalagi bisa menang lawan Persib Bandung pasti kan jadi kebanggaan. Betul. Gitu. Katanya Barba nggak main ya? Barba Maluco karena ada potensi nggak main karena akumulasi ya. Termasuk itu Bojan Hodak juga nggak ada. Bojan Hodak akumulasi. Nah itu dia tantangannya. Bener, dengan
Ya, nanti kita cek lagi apakah Iya, kita benar cek lagi Bojan benar ya. Hodak, Barba sama Lucho Lucho. absen tuh Akumulasi. pasti kan berpengaruh ya. Ngaruh banget. Walaupun Bojan Hodak ada di tribun, tapi kan dia secara ini nggak bisa komunikasi Iya, kan. nggak bisa dilihat. Kalau misalnya komunikasi itu bisa kena denda tuh Iya, pasti. iya. Kemarin yang lagi rame tuh Teko ya. Teko, di Barito Putra dia komunikasi sama Pakai walkie-talkie. kayak walkie-talkie itu perasaan nggak boleh kan, Nggak dilarang boleh, kan. nggak boleh. Lu melihat berarti kehilangan Bojan Hodak itu bakal sangat berpengaruh ke Persib Bandung. Karena Bojan Hodak juga sebenarnya dia pernah ngelatih PSM kan. Pernah ngelatih Jadi PSM. paling nggak dia udah tahu ya kultur sepak bola di Makassar seperti apa lah. Kalau gue lihat tuh mengaruh banget sih Ngaruh, Bojan ngaruh. Hodak. Kalau misalnya Bojan Hodak besok lawan PSM nggak ada, pengaruhnya itu sangat besar banget Bur pasti. Gua cek. Di Sangat. ya. pinggir jalan tuh, di pinggir lapangan tuh pasti ya pemain-pemain kan dengerin instruksinya dia pengen apa, dia Betul, pengen betul. apa. Ya walaupun ketika diganti sama asistennya beda sih pasti, beda Iya. banget sih. Pressure buat pemainnya tuh pasti beda banget. Dan yang baca permainan kan Boyan Hodak juga. Misalnya asistennya ngasih Analis, masukan, iya. ngasih analisa. Betul. Ini kayaknya yang kayak gini nih coach yang harus diperbaiki. Keputusan kan ada di Boyan Hodak. Iya, Nah, betul. besok koordinasinya nggak ada tuh Boyan Hodak. Pasti kan ada di Igor Tolic kan. Ininya apa asistennya tangan Asistennya. kanannya. Nah, ini yang atau Kang Yaya Sunaria. Biasanya kan antara dua itu tuh Iya, yang betul. jadi caretaker di pinggir lapangan. Nah, ini yang perlu dilihat nanti siapa yang lebih didelegasikan Boyan Hodak, apakah Igor Tolic atau Kang Yaya kalau misalnya nggak main ya. Kalau misalnya nggak ada Boyan Hodak, sorry pinggir lapangan. Seingat gua tuh terakhir kali Bojan Hodak memimpin Persib ketika Persib lawan Madura ya. Persib lawan Madura United tuh yang mimpin akhirnya Igor Tolic. Dan hasilnya Persib menang 5-0 kalau nggak salah. Padahal Persib sebelumnya tuh menangnya tipis-tipis 1-0, 1-0. Nah ketika Bojan Hodak absen dan diganti Igor Tolic langsung menang telak. Jadi itu banyak yang ngecengin, ternyata jagoan Igor Tolic. Tapi kan padahal enggak ya. Enggak, Bojan enggak. Hodak kan ya biar bagaimanapun juga sebenarnya strategi Igor Tolic ya pasti dari Bojan Hodak juga. Kualitas kan. lawannya juga lah Kualitas Madura. lawannya juga. Sekarang Madura juga kan Lagi levelnya berjuang, iya. lagi berjuang lepas dari degradasi ya. degradasi, Walaupun benar. sekarang ya hampir aman lah, sama, 1 poin hampir lagi aman selamat lah. dia. Kan tinggal 1 poin lagi aman dari kejaran Persis Solo. Iya. Ini kalau gua cek berarti terbaru nih ada 4 yang absen. Pertama Barba akumulasi, Lucho sama Kurzawa juga hamstring udah pasti ya. hamstring kalau dia. Hamstring kemarin Iya, kita benar. lihat kan, kita dilihat megang hamstringnya itu biasa minimal 2 minggu tuh, minimal paling cepet. Minimal paling cepet. Sama Bojan Hodak. Iya. Ini gimana yang melihat absen yang mereka nih? Tapi ya Persib Bandung lagi-lagi dia punya squad kedalaman tuh bagus banget ya kan. Jadi walaupun di situ nggak ada Barba, nggak ada Lucho ya pelapisnya tuh banyak. Marco belum dihitung kan. Marco bisa kemarin gantiin nggak main. Lucho, Marco bisa gantiin Lucho. terus absennya Barba bisa Julius Caesar, kalau Kurzawa kan memang cadangan kan. Kurzawa memang dia udah lolos aja kayaknya. Dia. Jawa, iya. Cuman khusus Bayangkara kemarin doang kayaknya dia. Cuman itu doang momen ya. Iya. Kalau kehilangan yang paling terasa Barba sih. Barba ya. Pasti paling terasa tuh Barba karena dia di lini belakang nggak cuman jadi back tapi dia juga pemimpin. Dia juga kadang sering bertindak jadi kapten kedua di lapangan Iya, gitu. benar, Jadi Iya. yang paling terasa mungkin kehilangannya Barba. Barba, ya. Yang lain kayak Boyan Hodak mungkin ya cukup terasa, tapi kalau kehilangan Lucho, kehilangan Kurzawa bisa digantikan lah. Barba dan Boyan Hodak ini yang susah. Mungkin nggak dengan absennya Barba, Bojan Hodak memilih menguatkan sisi fullback kanan, misal dengan memainkan Frans Boutros, tapi di back tengah Dion Max nih diturunin untuk memenuhi regulasi U23. Karena selama ini kan Persib tuh biasa mainin pemain U23 Kakang ya. Paling opsi pelapisnya tuh Robbie Darwis kan. Robbie Darwis beberapa kali main jadi fullback kanan ketika melawan Maluku United dan juga lawan Bayangkara. Lawan Bayangkara langsung diganti tuh karena keteteran lawan CDB kan. Gimana ngeliat peluang Dion Marks? Apakah akan mencatatkan debut starter di laga melawan PSM? Bisa jadi Bisa juga. jadi, Bro. bisa jadi. Apa kan dia U23 juga kan? Iya. Ya Putros bisa langsung dimainin di kanan, ya Dion Mark bisa gantiin Barba di tengah, bisa juga. Bisa. Apalagi punya masih ada Eliano kan. Iya. Jadi Eliano atau Putros bisa di kanan di kiri, ya. tengahnya Dion Marks. Dion Marks Karena sama U23 itu. Matrikardi ya. Matrikardi. Atau misalnya nurunin Fitra Maulana di U23-nya Ya, di bisa kiper. juga tuh, bisa Kemarin juga. pas debutnya clean sheet kan. Dan Borneo 3-1. Oh, itu Liga 1 ya? 3-1. Oh iya. Pokoknya ya punya lah ada kiper atau bek kanan lah bisa. Fitra juga bisa jadi opsi ya. Bisa jadi opsi. Fitra sempat main kemarin lawan siapa ya? Lawan Arema ya? Lawan Arema, iya, yang 0-0 kan? bener. Ya, lawan 0-0, terus sebelumnya lawan Borneo Lawan tuh di laga Borneo. debut. Iya. Juga bisa
membantu Persib meraih kemenangan ya. Iya, apalagi kan mainnya paling nggak 45 menit, mainin babak pertama aja, babak kedua mainin Teja masuk. Bisa. Yang penting regulasi udah Yang penting terpenuhi regulasi ya. terpenuhi, benar. Menggugurkan kewajiban. Mengurangi kewajiban, benar. Itu untuk di barisan belakang, barisan depan gimana nih? Dengan kita belum tahu kondisi Ramon Tanke ya. Iya. Tapi kan dia beberapa match absen dan Andrew Jung juga ketika dipercaya tampil ya belum cetak gol. Walaupun memang fungsi Andrew Jung seperti yang melawan Persija fungsinya mungkin lebih ke menarik ya, iya. narik back lawan, dan terbukti kan gol kedua Persib terjadi ketika Andrew Jung narik back Persija nih kan. Iya, Nah, ke depan. Paul Ricardo Lepas, sama Rizky ya. Ridho jadi agak maju, maka Tom Hale langsung umpan terobosan dikejar Adamalis dan gol. Iya. Gimana melihat opsi pilihan di lini depan nih? Soal misal dari depan ada Andrew Jung di depan, kanan siapa, kiri siapa, terus di tengah siapa gimana? Kalau Andrew Jung kemungkinan besar bisa main lagi sih, Bu. Nah, Terus starter kanannya ada Berginho, kirinya mungkin bisa Beckham atau Barros. Ya tengahnya ada Malis, ada Malis lagi, ada Tomaya lagi. Yang jelas Markov sih depannya kemungkinan besar hampir sama kayak yang lawan Persija. Berarti Berguinho, Barros sama Andrew Jung ya? Iya. Terus ini ya kualitas bertahannya si PSM sama Persija tentu kan beda kan. Persija kualitasnya bagus banget. Kemarin Berginho mana bisa Nggak bisa lewatin Terus Donitri dia. bisa lewatin Donitri yang Baros juga nggak bisa lewatin Tubarau gitu. Tubarau juga gitu. Ya kalau di PSM pasti kan kualitasnya beda kan. Dan ini peluang banget buat lini depannya Persib Bandung buat nyetak gol. Iya. Setelah nggak bisa ngelakuin lawan Persija ya, karena mencetak gol ada Malis kan, dari lini kedua gitu. Kalau gue sih ya Persib bisa nyetak gol nggak cuma dari lewat striker kan, dari gelandangnya bisa terbukti kemarin ada Malis yang nyetak gol. Jadi back bisa. Jadi back bisa, jadi mungkin golnya nggak dari striker. Kalau kemarin, kalau besok mainnya tetap dengan yang kemarin ya PSM harus waspada dengan lini kedua, karena ya lini serangnya Persib atau striker penyerangnya agak-agak gimana gitu musim ini kan. Jadi ya PSM juga nggak kuat-kuat banget pertahanannya. Kalau misalnya di fullback ada paling Aloisio Neto sama Victor Luis kan, dan ada Yuran Fernandes di situ. Tapi ya nggak tahu juga ya, kita lihat nantilah besok. Kayaknya sih ya kecenderungannya kalau nggak seri ya Persib menang. Nggak mungkin PSM menang ya. Susah sih. Karena kalau Persib ternyata kalah di Pare-Pare tentu Kacau. Aduh, masih berantakan kan. Berantakan. Apalagi mainnya bareng kan. Main bareng jadi nggak bisa di otak-atik tuh. Karena gue pikir awalnya beda nih, gue pikir Borneo main Sabtu, Persib Bandung ternyata Persib Minggu, ternyata main bareng semua tuh di hari Minggu tanggal 17 Mei ya. Iya, 17 Mei. jam 7 malam. Dan 7 malam di pekan depannya baru Persib menjamu Persijap dan terakhir Borneo menjamu Malut ya. Iya. Kalau kans nih kita ambil gampangnya Persib sama Borneo sama-sama menang nih di minggu ini. Di pekan terakhir gimana? Kalau Persib menang minggu ini udah pasti Persib juara. Persib juara. Kalau gue juga gitu. Udah Kuncinya pasti. minggu ini. Kalau Persib menang minggu ini udah. Kalau Persib menang lawan PSM, ya lawan Persijap 1-0 cukup lah. Cukup ya. Cukup lah di kandang. Mainnya di GBLA lagi. Udah pasti pesta di Bandung udah. GBLA tuh dari musim ini dari 16 Penyelenggara juga udah nggak bingung lagi udah taruh perangkat di pertasan di aja. sono aja. Dari piala 16 pertandingan musim ini kan Persib cuma sekali doang seri. Sisanya menang ya. 15 kali. Jadi ya udah pasti lah. Dan ini juga gue lihat tuh tadi ada salah satu bobotoh seniornya Eko Maung, IG-nya gue ngeliat harga tiket dari Jakarta Makassar itu tuh menurun harganya dari sekitar 2 pekan lalu. 2 pekan lalu tuh sekitar 1,8, sekarang jadi cuma 1,5 karena kalau dia berpendapat kayaknya ini karena ada penurunan dari daya bukan daya beli, maksudnya kayak Boboto tuh udah berpikiran ngapain ke Pare-Pare jauh-jauh ke Makassar, kayak Persib nggak bakal juara di sana deh. Karena para Boboto tuh kayak mungkin sepakat kayaknya Persib musim ini juara di Bandung ketika menjamu Persijap, karena ya melihat ya Borneo di pekan ini cuma melawan Persijap Jepara ya kan, sedangkan Persib Bandung harus main di Pare-Pare. Jadi mereka beranggapan tuh ya gelar juara kemungkinan jatuh di pekan ke-34 ya. 34 Oke, nanti kita lihat deh siapa yang akhir jadi juara Super League. Kita terus kawal ya. Iya, betul. Nanti kita saksikan terus laga sengit ya dari lanjutan Super League. Jadi kita reminder lagi pekan ini ada di hari Minggu tanggal 17 Mei ada Persib lawan PSM di Pare-Pare di Stadion Gelora B.J. Habibie, sedangkan laga Persijap lawan Borneo di hari yang sama juga di Stadion Gelora Bung Karno ini. Oke, makasih banyak ya Bang Feby, Pak Arung, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Oke, Oxiders,
Sampai jumpa di kick-off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.